Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia di mana Allah tiada henti-hentinya menganugerahkan kepada kita semuanya, dan khususnya pada saat ini adalah ni'matus sihah wal farah, nikmat kesehatan dan kesempatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal farah. Kanjeng Nabi dawuh, ada dua nikmat yang luar biasa berartinya bagi kehidupan kita ini, tetapi katsirun minan nas, kebanyakan orang, bahkan mungkin kita itu lalai, terlena untuk tidak mensyukuri dua nikmat yang luar biasa itu, yaitu nikmatus sihah wal farah, nikmat sehat dan sempat. Oleh karena itu hadirin sekalian, mumpung kita masih dalam keadaan sehat, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, marilah kita syukuri dua nikmat yang besar itu bil a'malis salihah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, Ibnu Sina yang sudah kita kenal kapasitasnya sebagai seorang filosof, seorang saintis, termasuk seorang ahli ibadah atau seorang sufi. Beliau mengkategorikan ibadah seseorang, amalan seseorang itu menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang beribadah itu karena takut, karena ancaman, karena azab, karena siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ubahnya seorang budak dalam kehidupan kita. Dia akan bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawabnya karena takut sama majikannya, takut sama tuannya, takut sama atasannya, takut sama pimpinannya. Nah, tingkat ibadah yang semacam ini beliau jelaskan tingkatan yang paling rendah. Dia hanya melakukan kewajiban dengan memperhatikan aturan, ini larangan, berusaha tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, yang ditetapkan oleh majikannya. Ini di kantor-kantor, di tempat kerja kita bisa jadi ada yang style bekerjanya semacam ini. Takut karena diawasi pimpinan, takut kalau ditegur pimpinan, takut dimutasi oleh pimpinan, dan lain sebagainya. Nah, ini tingkatan yang pertama, dan tingkatan seorang yang ibadah yang paling rendah menurut Ibnu Sina, di mana dia beribadah, dia sholat, kenapa? Kalau tidak sholat takut azab dan siksa Allah. Dia berzakat, kenapa? Kalau tidak zakat, tidak puasa, takut karena ancaman Allah yang luar biasa dahsyatnya. Memang sikap ibadah yang semacam ini tidak salah. Salah napa mboten? Tidak apa-apa, tetapi tingkatannya sangat rendah. Fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 150 menjelaskan, jangan engkau takut kepada mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Takutlah kepadaku, kata Allah, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kalian semuanya mendapatkan petunjuk. Ini yang pertama.
Tingkatan yang kedua adalah orang yang beribadah karena mengharapkan pahala semata. Yang ada dalam benak pikirannya ketika beribadah adalah mendapatkan ganjaran dari Allah. Yang ada dalam benak pikirannya adalah surganya Allah. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ibadahnya. Nah, ini dalam kehidupan kita tidak ubahnya seorang pedagang, seorang pebisnis. Dia akan selalu berupaya semaksimal mungkin, yang penting mendapatkan untung, yang penting tidak rugi, yang penting mendapatkan laba. Begitulah ibadah ini kurang lebih sedemikian rupa. Maka mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita cermati juga ada orang yang beraktivitas, bekerja dalam kesehariannya, tidak ubahnya seorang pedagang. Apa yang dicari, apa yang diharapkan? Reward. Yang diharapkan adalah kredit poin dari atasannya, dari pimpinannya, penilaian negatif, positif dari pimpinannya. Jadi kalau ASN ya, ada SKP, itu dapat jempol yang sedemikian banyaknya begitu ya. Apresiasi yang luar biasa dari pimpinannya. Itu yang menjadi motivasi dalam bekerja. Maka dalam ibadah pun juga ada yang sedemikian rupa. Motivasi ibadahnya adalah karena keuntungan-keuntungan pahala dari Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berperilaku, yang bersikap ibadah yang semacam ini juga mempunyai sikap dan karakter seperti yang pertama tadi. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ganjaran pahala-pahala dengan menjalankan perintah, tetapi di sisi lain juga berusaha agar tidak berbuat kesalahan dan kesalahan. Nah, di dalam bahasa agama kita, sikap yang kedua di sini disebut termasuk dengan sikap ar-roja. Selalu berharap dan berharap, tetapi tidak apa-apa karena berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada tingkatan yang paling tinggi dalam beribadah, itu adalah beribadah yang dilakukan karena cintanya kepada Allah, karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibaratnya adalah seorang ibu yang mengasuh putra dan putrinya. Begitu ketulusan dan keikhlasan dilakukan tanpa kenal lelah. Kenapa dilakukan? Kenapa tidak merasa lelah? Karena ia mendidik, mengasuh dan memelihara putranya penuh cinta, penuh kasih sayang. Betapapun beratnya, pagi, siang, bahkan malam hari, tetapi tetap tersenyum seorang ibu karena cintanya kepada anaknya. Begitulah seseorang yang ibadah, yang dilakukan karena cintanya kepada Allah, yang dilakukan karena sikap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada beban dalam hidupnya dalam menunaikan kewajiban dan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita karena cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu Rasulullah ajarkan kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita semuanya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian semuanya mencintai Allah, tuhibbunallah, maka fattabi'un, ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah sunnah-sunnahku, ikutilah perintahku. Maka sebenarnya orang yang beribadah penuh dengan kecintaan, sebenarnya itu merupakan wujud jadi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Kalau itu dasarnya cinta, kalau dasarnya adalah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu. Dikisahkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah kana yaqumilal lail, bukan kana koma ya. Yakum, lek koma berarti sudah, tetapi yakum terus menerus setiap malamnya dan berusaha dilakukan. Rasulullah itu sholat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai kedua kakinya itu bengkak, pecah-pecah saking lamanya berdiri untuk sholat malam. Tetapi betapa tidak dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dilakukan qiyamul lailnya karena penuh rasa cinta, karena itu mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang ibu yang bangun malam hari karena cintanya dan sayangnya kepada anaknya. Maka sang istri bertanya, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini wahai baginda Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah menjamin, Allah telah menghapus dosa-dosamu, mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawabnya baginda Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Wahai istriku tercinta, tidakkah aku suka ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur kepadanya? Jadi yang dilakukan Rasulullah setiap malam hingga bengkak dan pecah kedua kakinya, itu wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang terasa berat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya, baik dalam ibadah mahdhah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, maupun aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai kita beraktivitas hanya karena takut pada atasan kita, jangan karena harap reward dari atasan kita, tapi penuh tanggung jawab itu cinta dan syukur kita, sehingga kita beraktivitas semaksimal mungkin. Marilah kita beribadah bukan karena saja khauf kita takut akan azab Allah, karena rojak kita hanya berharap keuntungan ukhrawi dari Allah, tetapi kita beribadah karena cinta kita kepada Allah dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.